Queen of Party hamil. Hah? Halo Sobat DB News. Nah, pagi hari ini kita kembali lagi di segmen reaction ya Kak ya. Oke, untuk membahas betul, salah Kak. satu hal yang cukup fenomenal Betul. kemarin hingga saat ini terkait salah satu hal yang disampaikan oleh salah satu influencer Indonesia yang cukup terkenal khususnya di anak-anak Jakarta Selatan tuh Jaksel kayak gitu. Siapa tuh Kak? Nah, siapa ya Ya, kira-kira? siapa? Nah, yaitu Erika Carlina yang kita kenal dengan Queen of Party khususnya bagi anak-anak Jaksel kayak gitu. Dia baru saja menggemparkan dunia Indonesia khususnya terkait pengakuannya yang sudah hamil 9 bulan, Kak. Wow, sudah lama banget ya ternyata. Itu hamilnya. udah ukuran udah lama banget dan ini cukup gila dan kontroversial Betul. gitu. Jadi ada beberapa pandangan dari masyarakat khususnya bagi para netizen kayak gitu ya. Oleh karena itu kita langsung aja bongkar fakta-faktanya. Jadi semua ini meledak setelah Erika Carlina muncul di podcastnya Om Deddy Kobuser nih teman-teman. Di sana dia bukan soal sesuatu yang simpan dia rapat-rapat nih selama 9 bulan itu. Bukan cuma soal kehamilan, tapi juga soal pengkhianatan, kebohongan, dan pelajaran hidup yang bisa didapatkan tentunya sangat mahal. Nah, mari kita lihat momen kunci-kuncinya. Yang pertama, mari kita ungkap langsung pengakuan pertamanya dan kita lihat video berikut ini. Oke, ini video yang pertama. Mungkin 19 orang Ya, atau dengerin dulu aja kali ya. Oke, didengar. salah satunya ngirim chatan itu. Isi di grup itu semuanya ancaman. Aku juga nggak ngerti Om, aku pikir dengan aku diam ya udah gitu. Ini Kamu dengan lagi pasanganmu podcast itu ya, Kak ya? bahagia, Ya, gitu. betul. Ini adalah Aku potongan biarin podcast sendiri sama dari aku, gitu. Pokoknya aku nggak mau di stres podcastnya aja. Deddy Kobuser sendiri. Dia mungkin sudah mulai bercerita Berkali-kali flag bagaimana terus. kisahnya yang mulai hamil 9 bulan yang lalu. Iya. Karena kan dia suka live selama aku hamil nih. Dia nggak pernah nanyain kan kondisi aku juga, tapi dia selalu live untuk memperbaiki nama dia Nah, aja. ini dia lagi ngambil HP untuk ngasih bukti mungkin ya ke Om Deddy Betul. ya. Sama sekali nyenggol dia, sama sekali. Mau itu di sosmed maupun aku di real life, aku nggak pernah nelpon, chat atau nyenggol kehidupan dia sama sekali. Gitu. Ini ancaman ini berarti adanya di grup. Ada di grup apa WhatsApp ya? Nah, maksudnya siapa isi grup? Isi grupnya dia sama fansnya. Fans. Cuma 19 orang. Oke, nah, barusan kita tonton videonya ya Kak ya terkait dari pernyataan Erika Carlina ini di salah satu podcast yaitu dari podcastnya Om Deddy. Betul. Dan itu ada sedikit potongannya yang Potongan yang video. menceritakan bahwa dia mendapatkan ancaman ya yang diduga ini dari pelaku ataupun dari ayah yang dari bayi yang dikandungnya seperti itu gitu. Oke, betul. Dan 9 bulan ini bukan waktu yang sebentar ya Kak ya, karena Betul. ini udah waktu yang cukup lama gitu, sejak bulan apa ya kira-kira? Desember itu kurang kayaknya tahu mungkin ya. ya, November atau Desember gitu. Dan dia berhasil menyimpan ini semua dari publik yang pasti mungkin tekanan dari internalnya diri sendiri juga cukup besar kayak gitu. Nah, akhirnya muncullah pertanyaan-pertanyaan di benak publik gitu. Terus ini Ya. siapa kira-kira ayahnya gitu? Karena di podcast tersebut Erika Carlina sama sekali tidak mention siapapun nama dari ayah yang bayi yang dikandungnya kayak gitu. Oke. Dan pada akhirnya ini kita ada video yang kedua yang pada akhirnya membuat netizen itu bertanya-tanya kembali, apakah si A inilah yang ayahnya gitu. Kita coba tonton video yang kedua. Ini adalah salah satu postingan dari DJ Bravi yang memang netizen awalnya mengira bahwa beliau inilah yang menjadi ayahnya. Namun akhirnya di salah satu postingan ya dia membuat klarifikasi nih. Coba kita lihat Sebuah klarifikasinya. klarifikasinya. Oke, ini update-nya dari nyinyir _update_official. Oke. Coba Kak.
Inilah adalah pernyataan dari DJ Brevi yang diduga kini jadi pacar Erika Karl. Nah, kalau ada orang yang berani nyenggol gue nih, Erika, gue adalah orang yang terdepan nomor 1, terdepan yang akan ngebelain dia. Gitu. Mungkin jadi intinya memang dia ini akan membela Erika Karlina apabila mungkin nantinya Erika Karlina akan mendapatkan kritik ataupun hujatan dari para publik setelah dia memberikan klarifikasi dan kejujurannya di depan publik terkait kehamilannya sudah mencapai 9 bulan kayak gitu. Oke. Dia juga cukup manis ya Kak sebagai Betul, seorang apa ya, sangat mungkin manis. laki-laki kepada sosok perempuan gitu ya, yang akan ada selalu di samping Erika Karlina gitu. Oke. Tapi kita tunggu dulu Kak, karena Kenapa di tuh? podcast yang sama, di podcastnya Om Deddy, kita bisa tahu bahwa Om Deddy juga mencoba gitu untuk memancing sebuah pertanyaan yang membuka kotak Pandora ataupun kotak dari pertanyaan publik kayak gitu. Nah, setelah melihat postingan tadi ya Kak terkait klarifikasi betul. dari DJ Brevi ini, kita juga bisa lihat bahwa perlakuan ini cukup manis ya. Dia Iya, juga betul. mengatakan bahwa Manis. dia akan selalu berada di sampingnya Erika Karlina. Mungkin Oke. kalau dia akan mendapatkan hujatan ataupun kritik dari para netizen kayak gitu. Nah, tapi tunggu dulu teman-teman. Di hal yang sama juga, Om Deddy mencoba untuk memancing Erika Karlina saat dia datang ke podcastnya dan mencoba untuk membuka kotak Pandora yang selama ini ditutup-tutupin kayak gitu. Nah, apa sih Kak pertanyaan dari Om Deddy ini? Nah, yang ditanyakan Om Deddy ini adalah yang kemarin ada berita di luar ngomong sama lu, ini adalah settingan bukan sih? Dan Erika pun menjawab, ya, oh itu. Gitu. Jadi mungkin dia Betul. kayak mengklarifikasi, Hah? mengiyakan apa yang dikatakan sama Om Deddy bahwa Ya, ini settingan gitu ya katanya. ya, settingan atau bukan Dari gitu. sinilah akhirnya spekulasi dari para netizen itu akhirnya mengarah ke satu nama. Siapa Kak Siapa namanya? Kira-kira DJ Panda. DJ Panda. Nah, sosok Oke. yang mungkin kita sebagai publik tahu gitu ya, profesi apa beliau dan lain sebagainya. Dan yang lebih parahnya lagi, Erika mengaku kalau ayahnya ini Oke. ayah dari bayinya ya, maksudnya bukan Betul. cuma lari dari tanggung jawab, tapi juga bilang kalau hubungan mereka itu cuma gimmick katanya untuk Oke, menutupi gimmick. hubungannya dengan perempuan yang lain kayak gitu Kak. Oh, begitu Dan ini tadi. mungkin kalau jadi sosok Erika ini akan jadi seorang yang sakit ya karena Betul. merasa dihianati, merasa Oke. diinjakan ketika dia sedang berada di apa ya, posisi yang sedang membutuhkan sosok laki-laki kayak gitu Kak. Oke. Oke. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Mari kita analisis apa sih pelajaran dari Queen of Party ini. Untuk sebelum itu kita jeda dulu dramanya dan mari kita bicara soal pelajarannya apa saja nih. Erika Karlina itu punya julukan yang namanya Queen of Party. Gaya hidupnya glamor, dunia malam, dan suka pesta tentunya. Benar-benar. Juga dia sendiri mengakui kalau dia sekarang sedang merubah itu semua. Dan mungkin ini adalah pengingat paling keras bahwa gaya hidup selalu punya konsekuensi, Kak. Benar banget, setiap Mungkin- gaya hidup ya. Hah? Oke, setiap gaya hidup punya konsekuensinya, entah itu baik ataupun buruk kayak gitu. Oke, mungkin ini adalah juga ada tampilan beberapa foto yang mungkin foto lamanya Erika yang suka party nih ya, Kak. Oke. Kita tonton dulu mungkin ya. Iya, oke, Untuk kita jadi tonton. perbandingan ya nanti antara Betul. Erika yang dulu dan juga Erika Erika Karlina yang sekarang. Nah, ini mungkin dia yang waktu dulu ya suka main DJ party-party. Nah, ini kan party kan? Iya, ini party. Ini juga disalah juga ya, teman dia, sahabat dia mungkin dari Itu DJ Brevi. iya, dari Reza Arab. Kalian mungkin teman-teman Betul. kenal siapa Reza Arab, ini jadi salah teman dia, mungkin sahabat ya dari Erika Karlina sedang party bersama kayak gitu. Oke. Tuh, emang dia gayanya sangat energik ya. Ya, Anak muda banget lah intinya. Betul, anak Gen Z yang muda, suka jaksel party, banget. ha. Iya, benar. mungkin dari dulu emang dia suka dunia yang kayak gitu dan Iya. mungkin sekarang mulai berubah pelan-pelan ya. Iya. Tuh, mulai dari gayanya, outfitnya Ha-ha. itu sangat menggambarkan anak muda banget ya, Betul. ala jaksel gitu. Kejaksilan banget. Iya. Oke. Dan Kayak gitu.
Kasus ini menunjukkan integritas Erika untuk mengakui kesalahan dan berani bertanggung jawab. Dia memilih untuk tidak aborsi dan siap menjadi ibu dari anaknya ketika lahir dari 9 bulan itu tadi. Ini adalah perubahan drastis dari Queen of Party tentunya, menjadi seorang ibu yang siap berjuang. Dan mungkin ini adalah pelajaran pertama bagi kita semua, seberapapun kelamnya masa lalu kita, keberanian untuk bertanggung jawab adalah kunci di mana kita harus keluar dari masa lalu tersebut. Bener, udah mencoba untuk beranjak dari zona nyamannya yang Betul. dulu ya Kak ya, dan untuk mencoba untuk berdamai dan mencoba untuk bertanggung jawab atas apa yang sudah dia lakukan di masa lalu kayak gitu. Oke, yang kedua adalah pelajaran yang kita dapat adalah dampak hubungan toksik dan kurangnya komunikasi dengan pasangan kayak gitu. Mungkin kita bisa masuk ke inti masalah yang lebih dalam, di mana pengkhianatan yang dialami oleh Erika Lim ini adalah contoh sempurna dari bahaya hubungan yang tidak sehat dan kurangnya komunikasi, Kak. Ayah biologisnya yang tidak hanya meninggalkannya, tapi juga menghancurkan harga dirinya dan juga martabatnya sebagai seorang perempuan dengan menunjuk bahwa hubungan mereka ini sebenarnya gimmick aja gitu. Ini kan udah sakit ya Kak, udah ditinggalin, terus udah mulai bisa dibilang kayak meninggalkan hanya bayi yang ditanggungnya sendiri. Udah 9 bulan. Dia juga malah bilang bahwa hubungannya malah cuman gimmick kayak gitu. Udah triple nih sakitnya, udah sakit banget kayak sudah gitu. Sudah berdouble triple sampean ya. Dan ini bisa menyebabkan luka emosional yang cukup mendalam serta stres berat. Bahkan Erika juga sempat bilang dia bahwa pernah merasa dan juga pernah di titik dimana dia punya penyakit autoimun karena stres yang dialaminya tuh cukup mendalam dan meninggalkan sakit lah bagi dia seperti itu. Oke. Ini bukan cuma gosip dan ini bukan kita menakut-nakuti ya teman-teman, tapi ini adalah realita yang telah dialami oleh Erika Carlina yang akan menjadi pelajaran juga bagi kita dan juga bagi teman-teman Sobat DB News kayak gitu. Jadi bahaya meniru gaya hidup influencer dan pergaulan bebas. Kita mungkin punya pesan penting nih buat kalian semua, terutama yang masih muda-muda. Nah, sangat mudah melihat kehidupan influencer seperti Erika Carlina itu tadi dan berpikir, wow, hidupnya tuh enak banget, party terus-terusan. Nah, tapi kita tidak pernah lihat tahu apa yang terjadi di balik layar tentunya ya. Kasus ini membuktikan juga bahwa adanya tekanan, juga adanya sakit hati, dan mungkin ada konsekuensi nyata di balik kejadian itu semua. Meniru gaya hidup yang hanya fokus pada kesempatan sesaat dan pergaulan bebas itu seperti berjalan di atas es tipis nih Kak. Oh iya. Betul. Kenapa tuh Kak? Nah, karena di sini bisa dijelaskan karena risiko kehamilan itu tidak diinginkan, penyakit, kesehatan mental yang hancur, itu semua malah terjadi secara nyata. Nah, cerita Erika ini adalah lampu kuning bagi kita semua untuk lebih bijak lagi dalam memilih pergaulan dan gaya hidup tentunya. Jangan sampai penyesalan juga datang terlambat. Kayak gitu. Nah, dari semua yang sudah kita sampaikan, kita coba menganalisis bagaimana sih awalnya Erika akhirnya mengaku tengah hamil 9 bulan. Kemudian dia juga menyebutkan bahwa dia akan beranjak dari kehidupannya yang dulu kayaknya adalah Queen of Party, dan mencoba untuk bertanggung jawab atas kejadian yang sudah terjadi lah ya untuk bayinya yang akan lahir nanti. Dan dari sini kita juga bisa mendapatkan pelajaran penting begitu ya untuk kehidupan kita ke depannya, apalagi khususnya untuk hal-hal yang berbau romantis ya, berbau dengan hubungan, bahwa dibalik viralnya kejadian Erika Carlina ini adalah pelajaran hal yang mahal tentang tanggung jawab, bahaya hubungan toksik, hingga konsekuensi nyata dari gaya hidup yang tidak terkontrol. Oleh karena itu, kita coba doakan yang terbaik ya Kak untuk Erika Carlina. Semoga dia dan juga bayi ini sehat sampai lahir nanti dengan kondisi yang sempurna, dengan kondisi yang sehat juga. Dan semoga Erika ini juga dikuatkan ya mentalnya, dikuatkan kehidupannya agar dia dan bayinya nanti bisa bahagia setelah lahir kayak gitu. Nah, dari semua yang sudah pendapat kita ya Kak ya tadi yang sudah kita sampaikan, kita juga pengen tahu nih pendapat dari teman-teman ataupun Sobat DB News. Coba kalian tulis di kolom komentar, menurut kalian
pelajaran apa sih yang penting untuk didapatkan dari kisah Erika Carlina ini. Apakah kalian setuju bahwa gaya hidup itu mempengaruhi kondisi kita nantinya gitu ya, ataupun kalian bisa menekan hubungan nantinya biar bahagia kayak gitu. Coba tulis di kolom komentar. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain loncengnya biar kalian tahu update-update terbaru dari kita setiap harinya. Nah, kalau gitu terima kasih sudah menonton. Aku Farah. Dan aku Arya. Sampai jumpa.